Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12. Kami beranggotakan 3 orang. Saya sendiri Widya Dwi Iswara dengan NIM 2016 30 165. Kemudian ada 2 teman saya. Yang pertama Solihatus Sa'diyah dengan NIM 2016 30 166. Lalu selanjutnya teman saya bernama Hendy Pratama dengan NIM 2016 30 156. Kami dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, jurusan Teknik Elektromedik, program vokasi. Di sini kami akan membahas tentang materi perulangan dengan mata kuliah bahasa pemrograman dengan dosen pembimbing Ibu Indah Rusdia Sofiani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan menjelaskan tentang materi perulangan dengan soal X faktorial pangkat Y dengan menggunakan aplikasi Qt. Pertama, kita buka aplikasi Qt. Lalu kita pilih new project. Kemudian kita pilih Qt Console Application. Kemudian pilih choose. Nah, di sini di introduction and project location kita dapat mengganti nama di sini sesuai dengan apa yang kita inginkan. Misalnya kita ganti dengan tugas perulangan. Lalu kita pilih next, kemudian next lagi, kemudian finish. Nah, akan tampil seperti layar ini. Lalu langsung saja kita tambahkan pada line kedua. Enter dulu. Line kedua kita tulis extract input. Lalu kita pilih tanda seperti itu, lalu debug. Lalu pada line ke-5 kan sudah ada turun ke bawah. Lalu baru di bawah line 6 yaitu line 7 kita masukkan in input. Sama dengan 5. Tahan saja sama dengan 5 ya. Lalu jangan lupa titik komanya. Kemudian kita lanjut lagi ke line 8, kita enter itu in i. Lalu titik koma, kita enter lagi pada line ke-9 yaitu in. Misalnya saja kita pakai huruf Z, ini cuma permisalan, terserah untuk pemilihan hurufnya. Lalu lanjut lagi, kita enter lagi, kita lagi di line ke-10 yaitu in x sama dengan 1. Lalu titik koma jangan lupa. Lanjut lagi ke line 11 yaitu in y titik koma. Nah, untuk ke line 12 kita masuk ke dalam misi formnya. Dalam kurung i
sama dengan 1 titik koma I kurang dari input titik koma lagi, lalu I plus plus. I plus plus. Nah, di sini juga jangan pakai spasi ya. Maksud dari I plus plus ini adalah I ditambah 1. Karena ini Siti itu dia memakai rumus I plus plus itu untuk mengartikan I plus 1. Lalu line ke-13 kita untuk kurung kurawangnya. Lalu kita enter, dia akan otomatis sendiri. Kemudian pada line ke-14 kita tulis X sama dengan X maaf ada kesalahan ya. Kita lanjut ke line 14 dulu kan. X sama dengan X kali I, kali ingatnya pakai bintang I, lalu titik koma, lalu enter lagi, kita line ke 15, Y sama dengan X titik koma. Nah, untuk ke line 16 enter dulu. Nah, line 16 ini kita pakai for lagi karena di sini menggunakan for 2 kali ya. For dalam kurung Z sama dengan 1 titik koma Z kurang dari I titik koma lagi Z plus plus. Seperti tadi I plus plus artinya I tambah 1, begitu juga dengan Z plus plus itu juga Z plus 1 gitu. Lalu kita masukkan lagi tutup kurung kurawangnya, maaf ya. Maaf ya ada kesalahan. Coba dulu kurung kurawangnya. Kita enter, dia otomatis sendiri kan. Tulis lagi Y sama dengan Y kali X, ini adalah rumusnya. Lalu titik komanya jangan lupa. Pada line ke 19 lalu ke line 20 nya kita enter. Nah, pada line ke 21 kita masukkan Q debug lagi. Lalu kurung buka, kurung tutup. Nah, lalu tulis lagi ini tanda lebih kecil itu 2 kali. Lalu kita tulis petiknya nilai faktorial, petik 2 ya, nilai faktorial X sama dengan lalu bilang petiknya kita tulis lagi tanda lebih kecil itu 2 kali lagi, lalu X lagi, lalu tanda lebih kecil lagi 2 kali, lalu petik lagi, petik 2 itu tanda kutip ya maksudnya. Lalu kita tulis nilai pangkat dari X sama dengan lalu sebelumnya lagi kita tulis lagi
ada lebih kecil 2 kali lagi, lalu Y, jangan lupa titik komanya. Nah, sudah jadi pelajaran yang telah kita buat ini. Lalu untuk mengecek apakah benar atau tidak, kita dapat memilih di menu sebelah kiri, ada menu run di paling pojok ini. Kita klik aja, lalu akan muncul ini, lalu kita klik save all, tunggu beberapa saat. Nah, dia akan muncul ini prosesnya penghitungannya. X sama dengan 1, nilai faktorial X sama dengan 1, nilai pangkat dari X sama dengan 1, nilai faktorial X sama dengan 2, nilai pangkat dari X nya adalah 4, lalu faktorial X sama dengan 6, nilai pangkatnya 316, dan faktorial X sama dengan 24, nilai pangkatnya adalah 331.776. Bisa kita hitung sendiri pakai kalkulator. Nah, sudah keluar hasilnya, lalu kita ini close dulu. Lalu untuk selanjutnya kita debug, pilih di menu debug ini sebelah kiri. Nah, baru kita tandai apa yang ingin kita debug di line 7 ini, dapat fungsinya 8, 9, 10 dan seterusnya. Rumusnya juga pakai debug juga. Dan setelah selesai, kita bisa memilih, ada menu sebelah kiri, ada menu start debug. Ini saja, kita tunggu beberapa saat. Nah, akan tampil seperti ini, kita tunggu dulu. Nah, lalu muncul kayak gini. Kita close aja, lalu kita close lagi di sini. Nah, lalu kita mulai stop dulu ya, stop debuggernya. Lalu kita start debugnya lagi. Nah, kita tunggu dulu prosesnya. Dan dia akan muncul lagi, kita tunggu sampai dia sendiri. Nah, ini sudah pada line 7 terdapat panah kuning pada debuggernya. Nah, di sebelah kanan layar, di sini kita bisa melihat hasilnya, prosesnya bagaimana. Lalu kita debug lagi di layar sebelah kiri, ini continue, terus kita klik aja, dia panahnya pindah sendiri ke line ke-10. Kita debug lagi, pindah lagi ke line ke-12, dan sebelah sini juga X nya diketahui 1. Kita debug lagi, lalu I nya juga 1 diketahui. Kita debug lagi sampai dia kelihatan totalnya ya. Panahnya selalu berpindah-pindah. Menu perulangan, jadi dia mengulang-ulang. Nah, ini diketahui totalnya adalah Y nya sama dengan 36. Nah, kita debug lagi ya, Y nya bertambah lagi jadi 216. Kita debug lagi, yaitu selalu mengulang karena materi kita adalah perulangan. Y nya sekarang 576, dia semakin tambah.
Nah, ini hasil totalnya yaitu 331.776. Nah, untuk langkah selanjutnya, nah, kita stop dulu ya, kita stop dulu sebelum menyimpannya. Untuk menyimpan bisa menggunakan Ctrl plus S. Nah, kemudian kalau misalnya kita ingin menyimpan di flash disk atau di menu-menu yang lain, kita pilih file, lalu kita pilih save main, cpp itu aja. Terus kita bisa menyimpannya misalnya di flash disk ya, di remote enable disk G. Kita bisa mengubah namanya pada file name ini ya, apa yang kita inginkan, misalnya 3.2 di skor di index. Nah, kita save, kemudian dia akan kesimpan di flash disk. Lalu untuk mengakhirnya kita bisa lepasnya karena sudah disimpan. Oke, sekian dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pemrograman yang telah kita buat tadi, dapat diketahui bahwa perulangan dengan teknik ini dikontrol oleh 3 bagian yang ada dalam tanda kurung, dan masing-masing bagian ini dipisahkan oleh titik koma. Pada bagian pertama atau yang dalam kurung itu dinamakan dengan inisialisasi ekspresi. Sebuah variabel akan dideklarasikan sebagai sebuah titik awal dari perulangan. Biasanya variabel ini mempunyai tipe data integer atau float. Sementara pada bagian kedua, perulangan akan diperiksa apakah masih memenuhi syarat atau tidaknya, dengan cara seperti yang tadi itu ya, di debug dan sebagainya. Kemudian jika masih memenuhi syarat, maka statement di bawahnya akan dieksekusi atau bisa langsung lanjut lagi. Kemudian sedangkan di bagian ketiga ini nanti secara otomatis dia akan tidak bisa dibaca oleh program jika kondisi pada bagian kedua sudah tidak lagi memenuhi syarat, dan perulangan pun menjadi terhenti. Nah, pada pemrograman yang telah kita lakukan tadi, kita menggunakan permasalahan itu faktorial. Faktorial itu adalah suatu operasi matematika yang pengerjaannya dengan cara memfaktorkan suatu bilangan. Faktorial dari suatu bilangan asli n atau yang biasa disimbolkan dengan simbol seru adalah hasil kali dari suatu bilangan positif yang kurang dari atau sama dengan n. Faktorial secara umum dapat ditulis dengan cara menambahkan tanda seru setelah bilangan n, yaitu n seru. Misalnya aja 1 faktorial, maka kita itu akan mengalihkan 1 dikali 1. Lalu misalnya 2 faktorial, maka 1 dikali 1 dikali 1 baru dikali 2. Sedangkan misalnya
5 faktorial, maka kita mengalihkan 1 dikali 1 kali 2 kali 3 kali 4 dan kali 5 dan seterusnya. Untuk menyelesaikan soal seperti itu dalam pemrograman, kita bisa menggunakan kertas untuk menulis hasil yang kita hitung secara manual. Jadi kita bisa membandingkannya dengan hasil yang telah dikerjakan oleh aplikasi Qt itu. Nah, untuk permasalahan selanjutnya, untuk menghitung pangkat menggunakan perulangan, ini bisa misalnya kan 2 pangkat 3, maka nanti pada outputnya akan muncul perulangan 2 sebanyak 3 kali. Oke, seperti itu penjelasan dari Kak. Oke, saya rasa cukup. Itulah penjelasan dari kami. Terima kasih.